Sayyidina Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin wa tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa talamidana wa jami'i man ta'allama fi handil kitab. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Faslun utawi iki fasol. Fasol ingkang nomor sekawan. Iku hamsus syahwati perkara kang nerangake masalah bisikan nafsu. Nafsu iku ana kalane, ada kalanya yang selalu mengajak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Ada nafsu iku, nafsu sing dirahmati Allah iku ngajak besik nang atine kawula supaya taat menyang Allah. Jadi jenengan nek menterjemahkan nafsu niku, sampean buka utawa sampean ngaji kitab ini. Sebab pada umumnya nafsu iku seseorang ketika saat menterjemahkan nafsu mesti elek-elek. Ngoten ya. Padahal Allah menerangkan dalam satu ayat dalam surat Yusuf itu enggak seperti itu. Memang pada dasarnya nafsu itu cenderung mendorong hati manusia untuk berbuat kejelekan. Dengan cara nafsu itu menghidangkan berbagai kesenangan-kesenangan yang bersifatkan duniawiyah. Mengapa nafsu itu kok membawa makanan untuk kita, yaitu kesenangan duniawiyah? Karena karakternya manusia itu sukanya duniawiyah. Keumpama manusia itu sukanya itu makan menyan, ya enggak mau menyan nafsu itu. Wong jenengan enggak sukai menyan. Tapi menurut surat Yusuf di situ nanti ada nafsu yang tidak seperti itu. Illa ma rohima robbi. Ada nafsu yang dirahmati. Karena mendorong hati manusia itu untuk ingat pada Allah. Bingung nih nek nafsu sing ngajak iling nang Allah, padahal umumnya kita menerima keterangan itu nafsu mesti ngajak kejelekan. Ini enggak main-main tentang nafsu. Allah mengatakan dalam Al-Quran, illa ma rohima robbi. Loh, ada yang dirahmati. Cuman kita pada umumnya itu sepihak
dari satu keterangan yang mengatakan nafsu itu cenderung mengajak kejelekan atau melalaikan Allah. Ya mesti san ngaji ini ditutup nih. Nek ngaji ya aja kulit tok, ya sak isine pisan. Ben paham, ben gak sepihak. Orang berjalan aja kalau hanya pakai kaki kiri, ya susah. Harus kanan kiri. Orang laki kalau nggak ada perempuan, orang perempuan nggih katuen, nggih ya. Sama. Orang perempuan gak ada orang laki ya gelele. Apa gelele itu? Sunyi dunia ini. Bon. Dari sisi manakah nafsu itu tidak selamanya jelek? Fi kulli qulubil basyari iku ing dalem saben-saben pira-pira atine manungsa. Hunaka ing dalem kene panggonan syai'un utawi suci-wiji ismuhu kang utawi syai' iku al iradatu kehendak, kekarepan. Setiap manusia itu hatinya itu mesti mempunyai satu kehendak. Kehendak itu kekarepan. Karep begini, karep begitu. Manusia semuanya. Sadar atau tidak sadar, kehendak di dalam hati manusia itu sebetulnya kehendak Allah. Iki nek ngajine ditutup no. Nek ngajinya itu sampai ke isinya baru tahu. Kalau hanya kulitnya saja ya kehendak kita manusia. Sawa'un kanat padha uga ana apa iradatu khairin, kehendak kang bagus, au iradatu syarrin, utawa kehendak kang ala. Lah khairin wa syarrin iki pandangan siapa? Ngoten lho. Dikatakan khairin wa syarrin itu pandangan manusia. Sementara manusia memandang itu dari sisi jasad, dohir iki. Kalau memandang dohire Pak Bu, otomatis kita sampai akhir zaman pun mengatakan nafsu itu selalu ngejak elek. Nggak paham kalau ada nafsu yang ngejak baik. Nggak paham. Dikatakan khairin, iradatu khairin, kita manusia memandangnya dohir, laku-laku yang bersifatkan jasmani iki. Berarti kata khairin ini dalam pandangan manusia perilakunya jasmani di dalam hukum amar ma'ruf nahi mungkar. Melihat apa yang sudah ditetapkan di dalam hukum-hukum syariat. Ada wajib, ada fardu, ada sunnah, ada mubah, dan lain sebagainya. Wasarrin au iradatu syarrin, kehendak yang jelek. Kita yang ada di syariah mesti kehendak-kehendak mana yang dilarang miturut hukum syar'i. Bapak Ibu, kalau kita masuk dalam pandangan Allah, Allah enggak pernah jelek, Allah selalu bagus saja. Berhubung kita tidak mau memandang kehendak Allah, memandang kehendak kita saja, itu pasti ada khairin wasarrin. Contoh, khairin, di dalam khairin ini kalau kita mandang secara hukum syariat seperti contoh sholat.
zakat, puasa, haji, baca Quran dan lain sebagainya. Lah, ini pandangan Allah bagaimana? Allah mandang itu dari sisi kacamata hati. Kemana hati kita? Laksana gini, Pak. Anak kecil belum waktunya dia itu naik motor. Melihat teman-temannya sama naik motor. Berangkat sekolah naik motor, les naik motor, diniyah naik motor. Kepinginan untuk sama dengan temannya itu mesti ada. Akhirnya ngomong terhadap Pak E utawa ibunya, Pak, tolong belikan saya motor seperti teman-teman itu lu, berangkat sekolah ya enak, gak capek jalan kaki, jenengan yo gak nganter. Beda pandangan anak ambek pandangan orang tua. Sekalipun orang tua itu ada yang dibuat beli, dia pasti menunda. Nggak, nanti bahaya, belum waktunya. Megang motor kok, megang motor loh. Bapak Ibu, berhubung anak tidak mau memandang kehendak di dalam hati seorang bapak, mesti ngamuk-ngamuk, ngatain bapaknya meleki lah, pelit lah, gak sayang lah. Lu beda toh. Sementara pandangan bapak justru ketidak dikabulkan permintaan anak itulah Pak bentuk kasih sayangi bapak, wujudnya supaya anak tidak menerima satu bahaya. Nanti wis kadung seneng sepeda, awalnya sih ngomongin buat sekolah, buat les, buat ngaji. Terlepas dari itu, balapan sampai konco-konconya, ya teman-temannya. Sama. Kita yang belum tahu isi sebetulnya di dalam sholat, kita nggak mau mandang di situ. Beda, Pak. Beda banget. Olehnya Allah mentidakkabulkan atas suatu permintaan yang permintaan itu kita anggap sebagai permintaan yang urgen, Allah tidak mengabulkan. Jangan langsung divonis bahwasanya Allah gak sayang. Jangan, keliru besar kita. Sampak-sampak kita itu tanya rawuh terhadap tokoh agama, saya ini bagaimana? Sudah minta pada Allah, berdoa, katanya dikabulkan. Persyarat-syaratannya menurut saya itu sudah cukup, kok gak dikabulkan naik bagaimana? Mungkin dijawab oleh salah satu tokoh, wis njalu otawa terus, dikekno. Bila perlu sama nangis. Bila sampai nangis kok belum dikasih, gulung-gulung. Seperti anak kecil itu ya. Terus jangan berhenti olehnya minta. Pak, saya kasih tahu ya. Olehnya Allah mengkabulkan apa yang menjadi kekarepan, kehendak dirimu itu tidak ada sama sekali hubungan dengan doamu. Enggak ada. Saya ulang, apa pengabulan Allah dalam satu permintaan kita itu tidak ada hubungan sama sekali dengan permintaan kita. Enggak nyadar. Si gak iso trimo, ojo ngaji. Nggak enak tau. Tetap gak trimo makalah ini, ya apa-apa. Loh, kok bisa? Sampean ngomong
bahwasanya terkabulnya satu permintaan itu tidak ada kaitannya dengan permintaan kita. Ngeten, Pak. Gak usah ngotot-ngotot, ya. Gak usah ngetokno gelati. Artinya ayo dibahas sarono secara kalem-kalem gini. Kita makhluk manusia. Sudah yakin belum? Sifat kita sebagai manusia itulah haula wala quwata. Kalau panjenengan masih belum yakin kalau kita manusia itu tidak punya sifat kuwasa, tidak punya sifat kuat, tidak punya hak untuk keadaan. Kalau belum sadar, ya wis rungokno kuping tengen tokno kuping kiwa. Tapi nek jenengan sudah ada satu kesadaran, keimanan bahwasanya kita sebagai manusia bersifatkan la haula wala quwata, maka dirimu bisa berdoa karena siapa? Rasakan jawabannya dengan hati, jangan dengan akal. Rasakan. Rasakan. Jangan diakal, nanti berontak. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa saya katakan tidak ada hubungan antara terkabulnya sesuatu dengan permintaan kita? Kedua, kalau ada kaitannya di antara dua hal itu, maka Allah itu mempunyai sifat bakhil. Kalau tidak diminta, gak dikasih. Padahal Allah nggak punya sifat seperti itu, justru Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ketahuilah bahwasannya olehnya Allah menunda atas permintaan kita alias tidak dikasih, itu sesuai dengan ketetapan Allah. Bahasa sederhana, durung waktu nih, loh ngoten niku. Belum waktunya. Sebab gini, Pak. Apa yang muncul dan timbul di dalam diri Anda merupakan satu kehendak menunjukkan sudah ada yang dikehendaki. Sita, jenengan ambu iwak asin digoreng. Lebih dahulu mana datangnya bau dengan wujud iwak asin? Huh? Halo, ada orang goreng iwak asin, Pak, ya. Kemana rendeng-rendeng ini iwak asin, terus jangan ikut jangan bung, ya. Tetangga kita goreng iwak asin. Terus baunya mesti kan kemana-mana. Aku tanya, lebih dahulu mana datangnya wujud iwak asin dengan baunya? Dhisik endi PT ambek ndok? Wis ngoten mawon. Artinya ngene, Pak. Kalau ada bau berarti yang berbau, yang memberikan bau itu wis ono, sudah ada. Artinya jikalau dalam hatimu itu ada satu keinginan, sebetulnya yang kau inginkan itu sudah wujud. Sudah. Sebab apabila tidak ada perkara yang wujud, bau nggak mungkin akan jenengan dapatkan. Sik bingung. Ora kok, boten bingung. Oleh karena manusia itu bersifatkan gak sabar. Gak sabar. Padahal itu nanti ada waktu tersendiri. Kalau sudah waktunya, walaupun kau gak minta, gak kau rebut, pasti datang. Pasti datang.
Sing penting ning ati sampean ana karep apa ndak, kari ngoten tok. Percaya gak percaya, inilah Pak antara yang dimaksud qada qadarnya Allah. Kula mboten bingung apa ning ngarep sing akan diterjadikan ora. Sebab kalau itu enggak diwujudkan, rebuta kaya apa, godaka kaya apa, tak akan dikasihkan jikalau waktunya belum sampai. Udah, mungkin ada lagi contoh. Jenengan punya anak kecil, barusan lahir. Pingin kita sebagai orang tua, nak, wis nang cepet tok gede mlaku, mlayu ndang tak gawe maneh, ngono ya. Pak, nek dereng waktune pekson ya apa ya ora iso. Semua ada proses. Maksud kita sebagai manusia gak sabaran. Wis ndang cepet mangan sing akeh, mimik sing ukeh, cek ndang ketot, ndang bisa duduk dan berdiri lari. Karepe ngono. Qiyamuhu binafsihi. Kalau sudah waktunya nanti akan berdiri sendiri. Berarti ada dua kehendak itu, jelek dan baik. Tapi pandangan Allah nggak ada jelek, nggak ada baik. Semuanya di mata Allah itu jais, wenang. Wenang sifat jaisi Allah. Aku karep ngene ya karepku, ngono ya karepku. Tak gemehno langsung penjalukamu ya karepku, gak ya karepku. Kati ngomong apa kamu? Gak bisa. Bon. Wahatani utawi iki loro al iradatani, yaiku rupane kekarepan loro. Huma ya iradata ini iku miftahu kullil ibadati dhahiriyati. Sebagai kunci setiap ibadah dhahiriyah. Kunci apa? Allati kang yakbaluha, kang rimo ing iradah sapa Allah Gusti Allah taala maha luhur Allah. Au yarudduha utawa nolak ha sapa Allah ha ing kehendak. Ketahuilah bahwasannya kehendak itu ada dua kategori. Ada yang diterima oleh Allah, ada yang tidak diterima alias ditolak. Wal ibadatu utawi ibadah la yarudduha kang ora nolak ha ing ibadah sapa Allahu Gusti Allah iku idza kanatil iradatun khalisatan. Ibadah itu tidak akan pernah Allah tolak. Wis ibadah napa mawon, doa niku nggih ibadah. Jenengan nising ya ibadah, jenengan maem ya ibadah. Semua aktivitas itu ibadah. Ibadah apa yang Allah tidak pernah menolak? Apa dasarnya? Idza kanat tatkalane ono apa al iradatu kehendak. Berarti sebelum terjadi ibadah itu di dalam hati ada kehendak. Iku khalisatan kang bersih, suci. Bersih sangka apa min wasawisi syahwati, saking piro-piro bisikane nafsu. Ibadah apapun Allah tidak akan pernah menolak manakala dalam hati seseorang kehendaknya itu suci. Mana kehendak yang suci? Kehendak yang tidak ada bisikan nafsu. Nafsu yang jelek maksudnya. Yang bagaimana sih gambarannya? Gini,
Kholisotan ini ati sing bersih dari pengakuan. Ini lho Pak, kholisotan. Maksud daripada kholisotan adalah qalbun, hati yang sudah bebas dari pengakuan. Sehingga ketika Anda muncul satu kehendak, dalam hatimu tidak ngakoni kalau itu kehendakmu. Waktu itu karpe. Kholisoh. Di sini sudah dijelaskan. Bersih sangka apa min wasawisi syahwat. Dari bisikan nafsu. Nah nafsiku bisik ya apa toh Pak? Jenengan mesti dibisik, disuruh ngakoni kehendakmu. Akhirnya apa jadinya? Ibadah yang terlaku di dalam jasmani kita mesti kita akui kalau kita yang melakukan. Jadinya begitu. Kula niki nek ngelepas keakuan diri niku nyeleleng kula. Atau koyok-koyok ngelamun, ngeblank. Niki yok napa? Ya iku sing bener. Prosesnya memang seperti itu. Niku takok diterusno. Suwe-suwe mboten gendengan niku. Mesti santak omong, "Ya, tambah edan kok omong." Wis. Masihkah kau meragukan Allah? Kalau jenengan ikut tanya begitu. Masihkah kau hitung-hitungan sama Allah? Ketemu berapa? Kau hitung-hitungan sama Allah itu. Takut nginilah, khawatir itulah. Jikalau kita masih hitung-hitungan pada Allah, sama halnya kita itu tidak percaya pada Allah. Mana yang kau katakan yang katanya kita itu makhluk bersifatkan la haula wala quwata? Mana? Udah, belajarlah untuk menghilangkan hitung-hitungan itu. Jikalau dalam hati masih seperti itu. Ndak, jenengan gak salah karena jikalau itu masih proses kita. Fakullu ibadatin mongko utawi saben-saben ibadah. Tak maluha kang ngerteni siroha ing ibadah fi ayunin nasi ing dalam pandangan menungso. Iku idza kana tatkalani tinemu fi qalbika ing dalam ati sira apa syahwatun nafsu fi qalbika tegese ing dalam ati ira. Ketahuilah bahwasanya setiap ibadah itu kau harus mengerti pandangan manusia atau miturut pandangan manusia, setiap ibadah yang kau tak maluha kang ngelakoni ngono Pak. Mboten tak maluha kang ngerteni mboten. Amal. Mboten tak lamun, nanti tak maluha. Ngamal berarti. Tak maluha kang nglakoni sira ha ing ibadah fi ayunin nasi iku idza kana fi qalbika syahwat la yaqbaluha sapa Allah taala. Jikalau kau melakukan satu ibadah di mata manusia, tapi hatimu itu mohon maaf kebungkus dengan bisikan nafsu, maka layak baluha ora bakal rimoha ing ibadah sapa Allahu Gusti Allah taala. Berarti kebalikan yang depan tadi. Mana ibadah miturut pandangan manusia yang dalam hati itu ada kebuntel, ada bisikan nafsu. Mudah ibadah apapun tapi hati masih mengakui kita yang melakukan. Nah inilah yang tak maksud kebuntel kehendak beribadah mau oleh nafsu. Wa fi surat Yusuf, dan ing dalam surat Yusuf
Allah menerangkan surat yang ke-12 ayat 15. Dukira den terangake fil Qur'ani ing dalam Al-Qur'an rupane annas syahwata. Sak temene syahwat daiman kang langgeng. Iku apa iku tarfa'u oleh ndorong ila syarri maring perkara Allah. Di dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan tentang syahwat atau tentang nafsu. Sesungguhnya nafsu itu selamanya selalu mendorong hatimu berbuat jelek pada Allah. Bentuknya apa? Dipaksalah hati kita untuk mengakui kalau itu ibadah kita, kehendak kita, ibadah akhirnya ya kita aku-aku, semuanya kita aku-aku sebagai manusia. Loh, ini sudah tugasnya nafsu, Pak. Tugasnya nafsu yang jelek seperti inilah yang menjadikan hati kita itu berbuat jahat pada Allah. Sebab nafsu tahu kalau lewat pengakuan kita sebagai manusia yang melakukan ini, mesti hati itu akan lalai datang Gusti pada Allah. Itu pasti tahu. Caranya ya menungguin nafsu. Susu tak Pak ini, kok putih. Semua nafsu itu karakternya memang sampai kapanpun akan mendorong hati sampean berbuat jelek pada Allah. Illa syahwatan, kejaba nafsu atoha kang aweh nganugrahi ha ing nafsu sapa Allah Gusti Allah nganugrahi nikmatan kelawan rahmat. Kecuali ada nafsu yang dirahmati Allah, yang dikasih Allah anugerah. Seperti nafsu yang di mana? Di hati jenengan iki lho. Yang sudah yakin dan melaksanakan keyakinan itu bahwasanya segala apa kehendak dan apa yang dilakukan dalam ibadah itu hanya Allah. Berarti itulah nafsu yang dirahmati. Nanti kan hati kan selalu zikir itu. Selalu zikir. Selalu ingat. Loh, niki lho Pak sing ditakuti iblis iki ya wong niki. Bukan orang yang mohon maaf bacaan Arabi fasih. Bukan wong sing iso maca kitab. Bukan itu yang ditakuti iblis utawa nafsu, enggak. Wong iblis luwih ngalim maca kitab niku merem, Pak. Ya. Azazil niku ambek merem. Udah wang-awangan. Mulai dari Aqidatul Awami, Jurumiyai, Amritini, Alfiyah Ibnu Maliki, pal tepal. Yang namanya nadom niku Pak ya, nadom ya. Tidak hanya hafal dari kanan ke kiri, tapi juga paham dari ke kiri ke kanan. Dulu itu saya punya teman Pak, kalau nggak salah Semarang, Alfiyah nadomiku apal wolak-walik. Bayuh luar biasa. Nadom Amriti juga begitu wolak-walik. Makanya dapat juara ya. Kulo sakurup gak apal. Sak nadom gak apal. Padahal iku nadome jumlahe 1000, Pak. Bayuh. Aku tugel ora. Mboten blas. Nek dikongkon guruku Morom Muroti ning ngarep ngono ambek nggo kitab. Ya tak delok tok ngene, Pak. Ambek Brebes Mili. Ayo son diwaca. Lah piye oleh sok maca? Ora tau ngaji maknane gak ono, kitabe gondol pisan. Nggih. Kayak tawanku. Wis. Ngadeg. Ngono iku didekno, Pak. Mulai jam 7
kadang sampai jam 09.00. Ngadeg. Aku ikhlas niku ridho. Gak muring ora.